Bab 3172. Hawa mematikan yang tersembunyi. Benar sekali, tetapi jangan lupa masih ada Reino Pu dan Yonoyan. Jika bukan karena campur tangan mereka, kita pun tidak mungkin melarikan diri seperti ini, kata seseorang dengan suara keras. Sungguh tidak terima, meskipun Yason Chang dan lainnya sangat kuat, kita tidak merasa takut, namun dua orang itu datang mengacaukan semuanya, kata kultivator di atas kapal dengan ekspresi murka. Awalnya di bawah pimpinan Eric Qin, meskipun Yason Chang dan lainnya memiliki kultivasi lebih tinggi, namun dengan bersatu, mereka sama sekali tidak merasa lelah. Tetapi melihat tim lawan sudah akan menemui kekalahan, dengan datangnya Reino Pu dan lainnya, situasi berubah seketika. Mereka hanya bisa memilih melarikan diri. Banyak kultivator terluka akibat melindungi orang-orang, bahkan si botak harus mengorbankan nyawanya. Setelah ini aku tidak memiliki rencana lain, aku hanya ingin menggunakan sisa hidup ini untuk menghadapi kultivator-kultivator yang terlibat dalam peperangan ini. Sekalipun tidak bisa menang, aku akan berjuang mati-matian menghabisi mereka. Seorang kultivator bersumpah sambil menggigit gigi dengan keras. Hanya saja, yang kita takutkan adalah tidak ada harapan lagi untuk balas dendam saat menemukan beberapa musuh itu, kata seseorang dengan ekspresi kecewa. Yason Chang dan kelompoknya adalah pejuang kebanggaan, memiliki perbedaan keahlian yang sangat jauh dengan mereka. Dan setelah ini Yason Chang pasti akan semakin mendahului kita dan meraih penghargaan galaksi, lalu masuk ke dalam wilayah rahasia, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Tiba saatnya nanti, perbedaan yang ada di antara mereka sangatlah besar. Memikirkan hal itu, wajah orang-orang dihiasi ekspresi putus asa. Sayang sekali kita terlalu lemah, meski mampu melarikan diri, kita tetap memerlukan teman seiman Qin untuk melakukan pengorbanan, jika tidak, kita tidak perlu melakukan seperti itu, kata Tuan Chen menyalahkan diri. Semua orang bisa melihat dan menilai, berapa banyak yang telah Eric Qin lakukan dalam peperangan ini, jika dibandingkan, pengorbanan yang mereka lakukan sangat sedikit. Ingat, setelah menjemput teman seiman Qin, kita jangan bicarakan hal ini lagi, kata Johanni sambil menghela nafas berat. Di antara kita semua, saudara Qin lah yang berkorban paling banyak, dia juga yang berusaha melindungi kita, gugurnya teman seiman Zhang, dia pasti jauh lebih sakit hati dari siapapun. Kami tahu. Semua orang berekspresi sedih. Dalam hati timbul rasa benci dan tidak terima, mereka sudah berusaha sangat keras, jika bukan karena Yason Chang, ditambah dengan masuknya Reino Pu dan Yonoyan, hasilnya pasti tidak akan seperti ini. Dan saat semua orang berbicara, sejak awal Ritsun tidak kunjung bicara, seolah sedang memulihkan kembali kultivasinya. Namun dia yang sedang duduk bersila, perlahan ikut mengepalkan tangan. 1 hari setelahnya, kapal bintang kembali mendekati pulau itu dengan penuh hati-hati. Semuanya, aku akan turun memeriksa keadaan, ingat baik-baik jika ada bahaya, aku akan langsung mengirimkan sinyal, tiba saatnya nanti kalian harus cepat pergi, jangan pedulikan aku, kata Johanni sambil memijakkan kaki ke pulau, lalu berkata pada orang-orang di belakang. Tuan Ni, kamu hati-hati. Seharusnya tidak ada bahaya, orang-orang itu tidak akan sabar menunggu terlalu lama. Yason Chang juga berencana mendahului kemampuanku, dia tidak mungkin memilih menyia-nyiakan waktu. Saudara Ni, jika menemukan Tuan Qin, jangan lupa dengan yang kita katakan tadi, kata kultivator di atas kapal dengan sedikit cemas. Tenang saja, aku mengerti, teman seiman Qin pasti jauh lebih sedih dari kita. Johanni menghela nafas berat, melihat sekilas ke atas kapal bintang, satu persatu kultivator terluka dengan keadaan lemah, hatinya sedikit merasa sedih, setelah mengiyakan, dia pun menyelinap ke dalam pulau. 1 hari itu,
Semua orang di dalam kapal bintang mengikuti pesan Erik Kin, mengarahkan kapal lurus menjauh, tidak berhenti sama sekali, juga tidak berputar kembali. Setelah berlayar setengah hari, barulah mereka berlayar membentuk lingkaran, lalu kembali ke pulau itu. Tujuan berbuat demikian adalah demi mencegah Yason Chang dan lainnya menyadari kejanggalan dan kembali menyerang mereka. Sepanjang perjalanan berbalik, peruntungan mereka memang tidak begitu buruk. Mereka tidak bertemu kembali dengan Yason Chang ataupun Reino Pu. Perlahan menyelinap ke dalam pulau, Johanni memastikan tidak ada bahaya di sekitar. Yason Chang dan lainnya telah benar-benar meninggalkan pulau itu. Dia pun mengirimkan transmisi suara pada Erik Kin. Erik Kin tidak meminta Johanni melakukan hal itu, tetapi Johanni merasa dirinya wajib menjaga keamanan Erik Kin. Teman seiman Kin. Melihat bayangan Erik Kin muncul, Johan tercengang sesaat, lalu memberi hormat. Meski hanya terpisah 1 hari, dia malah bisa merasakan hawa-hawa dalam tubuh Erik Kin tidak lagi sama dengan sebelumnya. Tidak terlihat begitu datar dan tenang, sebaliknya lebih tajam dan menakutkan. Seolah dalam hati sedang menahan hawa-hawa mematikan yang sewaktu-waktu akan meledak. Ayo jalan. Tidak banyak bicara, Erik Kin dan Johanni kembali ke dalam kapal bintang. Setelah itu kapal pun berlayar meninggalkan pulau. Hal pertama yang dilakukan Erik Kin setelah tiba di kapal bintang adalah memeriksa keadaan luka semua orang. Meski sudah melewati masa pemulihan 1 hari, tetapi banyak di antara kultivator yang masih terluka parah. Saat melakukan penyerangan, Yason Chang dan lainnya memang mengerahkan semua teknik yang dikuasai, bahkan ada sebagian orang tidak menyadari dirinya telah terkena racun. Erik Kin terlihat begitu sibuk memeriksa keadaan para kultivator dan memberikan pil mujarab yang sesuai bagi mereka, rasanya menjadi sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ekspresi wajah Johanni menjadi semakin heran dan penasaran. Vinola, beberapa hari ini kamu jangan menggunakan Reiki dulu. Pil dewa ini ditelan 5 hari berturut-turut, dengan begitu tidak akan timbul efek samping pada fondasi kultivasimu. Teman seiman Bon, lukamu sangat parah. Ambil 2 pil dewa ini, kelak aku akan memulihkan Reiki dalam dirimu setiap hari, agar saraf-saraf kembali bekerja dengan lancar. Teman seiman Sun, luka yang kamu derita semua pada permukaan luar, sebaliknya lebih mudah diobati. Erik Kin memberikan sebotol pil mujarab pada mereka, sembari menjelaskan cara pemulihan dengan sabar. Selain 17 orang dalam timnya, Bon dan seorang kultivator terluka paling parah, takutnya dalam beberapa hari ke depan tidak mampu ikut dalam pertempuran. Sedangkan Johanni dan Ritsun memiliki luka cenderung ringan, akan pulih total dalam waktu 2 hingga 3 hari saja. Tetapi teman seiman Kin, jika kami merawat luka seperti yang kamu arahkan, setelah ini siapa yang akan menghadapi rintangan dan bahaya di depan? Kata Taois Bon dengan suara lemah. Para kultivator juga melihat dengan ekspresi wajah serius, seolah memiliki pemikiran sejalan. Kini tersisa waktu 5 hari untuk tiba di daratan galaksi. Mereka semua terluka parah, dan Erik Kin berpesan agar mereka tidak melakukan aksi apapun, cukup fokus merawat luka hingga sembuh. Jika begitu pihak Yason Chang mungkin saja membawa para bawahannya melangkahi peringkat mereka. Benar, aku rasa lukaku tidak begitu berat, masih bisa berperang, kata seseorang di antara mereka. Benar sekali, teman seiman Kin, waktu hanya tersisa beberapa hari. Biarkan teman seiman yang terluka parah istirahat, kami yang luka ringan masih bisa bertempur, tidak akan ada masalah, kata beberapa orang secara berbondong-bondong. Masalah ini sudah aku putuskan, kalian jangan membantah, jangan sampai membahayakan fondasi kultivasi dalam diri, jika tidak akan mengganggu proses perkembangan di masa depan, kata Erik Kin sambil menggelengkan kepala. Kini di antara 17 orang, ada lebih dari setengah tidak mampu berperang,
dan beberapa yang mengalami luka ringan juga tidak mampu mengeluarkan kemampuan dengan sempurna, akan sangat berbahaya jika dipaksakan. Tetapi, mata melihat Yason Chang dan lainnya melangkahi peringkat kami, rasanya sangat tidak terima. Benar, sekelompok binatang itu menyerang kami secara diam-diam, kini juga masih ingin meraup lebih banyak keuntungan, sungguh tidak masuk akal. Teman seiman Chen, teman seiman Su, kalian jangan bicara lagi. Beberapa dari mereka masih merasa tidak rela, tetapi orang di sampingnya segera menarik lengan bajunya, memberikan sebuah isyarat agar mereka berhenti bicara. Sebenarnya mereka pun mengerti, yang Eric Qin katakan memang benar. Sesuai dengan keadaan mereka saat ini, ingin menjalani pelatihan biasa saja sudah sangat sulit. Jangankan bahaya-bahaya besar di depan mata, musuh paling biasa saja mungkin akan sulit untuk dihadapi. Bersambung.